Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini faslun fi fadail Ramadan wa siyamihi. Fasal pada keutamaan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Sedikit ya. Kita baca mungkin satu hadis aja di sini. Rawi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jinan kulluha falam yughlaq minha babun fi syahri kullih wa ughliqat abwabun niran kulluha falam yuftah minha babun fi syahri kullih. Nah, ini keutamaan bulan Ramadan salah satunya. Apa dalam hadis? Ya. Kata Rasulullah SAW, dia bersabda, di awal malam bulan Ramadan, itu awal-awal bulan Ramadan, itu futihat abwabul jinan, ya, kulluha. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka. Falam yughlaq minha babun fi syahri kulli. Yang mana selama bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, pintu-pintu surga ini tidak akan ditutup gitu. Jadi dibuka terus pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Gitu. Wa ughliqat abwabun niran kulluha falam yuftah minha babun fi syahri kulli. Dan pintu-pintu neraka itu ditutup di bulan Ramadan. Kemudian yang bertanya, sama satunya ditambah, ada yang nambahin lagi kan di hadis lain. Wasud difatih syayatin, dan setan-setan dibelenggu gitu. Ini pertanyaan mungkin, wah gimana? Saya nih, katanya setan dibelenggu gitu. Kok masih banyak orang yang bermaksiat gitu kan? Masih banyak yang melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Kenapa? Katanya setan dibelenggu gitu. Beberapa ulama mentafsirkannya maksud daripada hadis tersebut. Jadi maksud ada yang berpendapat yang pertama sesuai dengan hadisnya, artinya zahirnya gitu. Dibuka pintu surga, benar-benar emang pintu surga yang dibuka. Pintu neraka ditutup, emang benar-benar pintu neraka yang ditutup. Kemudian setan dibelenggu, benar-benar setannya yang dibelenggu gitu. Itu ya. Terus kenapa yang masih ada yang bermaksiat? Nah, itu ada namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu ya, hawa nafsu itu bisa dua. Ketika dia dibiasakan, dilatih dan dipaksa untuk menjadi baik, maka dia akan menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, yang mana nafsu itu akan membawa kita ke kebaikan gitu. Pokoknya kalau nafsu, ciri-ciri nafsu kebaikan itu ya, kalau baca Quran 1 juz itu kurang, rasanya pengen lebih gitu ya. Kalau kalian pernah ngerasa, wah aku baca Quran atau murojaah 1 juz kayak dikit banget ya gitu, sayang banget nih, harus 2 juz gitu, 2 juz masih kurang, pengen tambah terus gitu. Ya Allah, seandainya misalnya saya punya waktu yang banyak, saya pengen hatamin Quran 1 hari 30 juz. Saking dia tuh hatinya tuh enak gitu baca Quran, pengen banget. Terus dengerin kajian, ya Allah kapan kajian lagi ya Allah gitu, kangen banget nih, pengen dengerin ilmu. Itu ciri-ciri nafsu mutmainnah, nafsu yang kebaikan. Nah, lawannya nafsu tuh yang ammaratun bisu, nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Itu kalau baca Quran baru sehalaman, aduh lama banget nih baca Quran, sama kebanyakan setengah halaman aja deh, kebanyakan 3 ayat aja deh, yang penting kan ada baca Quran. Nah, itu ciri-ciri nafsu yang amartum bisu gitu ya. Pokoknya kalau buat kebaikan aja, majelisnya lama banget, ditunda tadi, nggak usah ikut lagi gitu kan, kebanyakan mukadimahnya, nggak usah aja gitu, kebanyakan ngomong, nggak usah aja gitu kan. Itu ciri-ciri nafsu yang amaratun bisu. Giliran main game, giliran streaming, nonton anime gitu kan, itu wah semangat banget. Rasanya kalau nonton anime 1 episode tuh nggak cukup, pengennya 10 episode sampai 1 season gitu. Itu ciri-ciri nafsu yang amaratun bisu. Nah, tafsiran ulama kedua itu dikiaskan atau ditakwilkan. Maksudnya abwabul jannah dibuka itu, orang-orang itu di bulan Ramadan akan memperbanyak kebaikan, memperbanyak hal-hal positif. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup karena ya di bulan Ramadan orang minim maksiat gitu ya, rata-rata gitu. Rata-rata yang biasanya di luar Ramadan pacaran, biasanya di Ramadan tuh tobat dulu gitu. Kita tobat dulu ya Ramadan ya, ntar habis lebaran nyambung lagi. Nah gitu kan biasanya. Yang biasanya di luar Ramadan itu suka maksiat, suka berkata-kata kotor, suka marah-marah, terus di bulan Ramadan tuh minim lah ya, minim gitu. Nah, makanya karena minim maksiat, seakan-akan setan itu dibelenggu karena dia susah menggoda, itu sedikit. Ya, gitu. Itu keistimewaan bulan Ramadan. Nah, kenapa kita harus membaca atau mengetahui keistimewaan bulan Ramadan?
Karena sifatnya manusia itu kan pernah sampaikan ya di pertemuan pertama kita. Manusia itu hanya memandang yang zohir atau materialistis ya. Pokoknya yang zohir-zohir aja gitu. Yang jelas-jelas ada itu yang dipandang manusia gitu. Pastinya seperti itu. Yang nggak ada tuh nggak usah gitu. Seandainya nih ya, manusia itu nggak tahu keutamaan tahajud, apakah yakin masih banyak yang tahajud? Gitu. Aku tanya gitu ya. Seandainya manusia itu nggak tahu, ya, nggak disampaikan oleh para ulama keutamaan misalnya baca Quran di bulan Ramadan, apakah masih banyak yang hatamin Quran di bulan Ramadan? Tuh tanya diri kalian sendiri juga gitu. Seandainya ya kalian nggak pernah tahu atau emang nggak ada ulama yang ngasih tahu gitu tentang keutamaan sholat sunnah, keutamaan bersedekah dan kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan beda sama bulan-bulan yang lain, apakah diri kalian itu bakal lebih memperbanyak ibadah di bulan ini apa enggak? Kayaknya kebanyakannya kita enggak gitu, karena ya emang gitu sifat manusia ya, pokoknya yang zohir aja gitu, yang tampak aja itu gitu, kalau enggak ya udah enggak gitu. Itu manusia. Sambungan hadisnya kita baca. Nah, wa amarallahu ta'ala munadiyan yunadi ya talibal khairi aqbil wa ya baghiya syarri aqsir thumma yaqul hal min mustaghfirin fayughfaru lah, hal min sa'ilin fayu'tasu lah, hal min ta'ibin fayutabu alaih, falam yazal kadzalika ila infijaris subh, walillahi ta'ala fi kulli lailatin 'indal fitri alfu atiqin minan nar qad istawjabul 'adzab. Nah, ini adalah hadis yang mungkin bakal bikin kalian senang. Insyaallah nih bakal bikin kalian senang gitu. Allah Ta'ala, beliau memerintahkan ya malaikatnya untuk menyeru gitu. Ya talibal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, cepat jemput nih kebaikan ini. Ambil kebaikan sebanyak-banyaknya. Wa ya baghiya syarri aqsir. Orang-orang yang sering mengerjakan keburukan, kurangin. Stop, udah gitu. Ya. Thumma yaqul, kemudian berkata, hal min mustaghfirin fayughfarulah. Ada enggak orang yang minta taubat, yang minta ampun, maka dia akan diampuni. Wah, ini Masya Allah banget ya. Hal min sa'ilin, nah ini nih pasti kalian senang banget nih. Fayu'tasu lahu. Ada enggak yang minta sesuatu, dia dikasih. Nah, jadi kalau kalian punya hajat, punya keinginan, banyak-banyak meminta di bulan Ramadan, terutama di sepertiga malam terakhir, terutama lagi di 10 Ashrul Awakhir, 10 akhir Ramadan. Itu perbanyak minta. Kalian tuh minta jangan nanggung-nanggung gitu. Allah itu maha kaya. Anak tuh gitu terus ya. Pokoknya anak tuh minta gak pernah nanggung gitu. Jadi kalau mau minta tuh langsung aja. Ya Allah, saya pengen surga bebas hisab gitu. Gak apa-apa. Ya, walaupun diri kita belum baik, insya Allah Allah itu membantu kita untuk jadi baik sambil berproses gitu. Ya Allah, saya minta husnul khotimah. Ya Allah, saya minta umur yang panjang dalam taat keberkahan. Ya Allah, saya minta, itu Anda bilang terus, ya Allah, saya minta, ya Allah, saya bisa diberikan nikmat terbesar yaitu memandang wajahmu dan bersama Rasulullah di surga nanti. Ya Allah, saya minta, ya Allah, dosa saya banyak, dosa orang tua saya banyak, dosa guru-guru saya juga banyak, maka ampuni Allah dosa saya, orang tua saya, guru-guru saya, tutupilah aib saya, aib keluarga saya, aib guru-guru hamba gitu. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, ya Allah. Maka ya Allah, saya punya mimpi. Itu sebutin mimpi kalian. Anak tuh punya mimpi. Anak bilang, ya Allah, saya punya mimpi, saya itu pengen, ya Allah, lanjut studi sampai S3. Saya pengen, ya Allah, S2 saya nanti lulus di Mesir ini ke Malaysia. S3-nya, ya Allah, saya pengen ke Cambridge. Habis itu, ya Allah, saya pengen nanti jadi dekan. Habis itu, ya Allah, saya bangun pesantren. Saya bangun rumah tahfiz gratis. Saya pengen bangun usaha. Yang usaha itu, ya Allah, nanti di sana orang-orang muslim yang bekerja di sana bisa bekerja tanpa, ya Allah, merupakan sedikit pun tentang Engkau. Insya Allah, ya Allah, saya akan mewajibkan mereka untuk beribadah serta kepada Engkau. Ya Allah, ya Allah, berikan saya gitu kan istri yang solehah, yang baik, yang cantik dan segala macamnya, juga keturunan yang baik, solehah dan segala macam lah. Itu minta semua. Jadi kalian tuh minta jangan nanggung-nanggung ya. Terutama di bulan Ramadan, apalagi nih akhir-akhir 10 akhir Ramadan.
itu minta aja semua yang kalian pengen. Ya Allah, saya pengen misalnya menghajikan, mengumrohkan kedua orang tua saya. Ya Allah, saya pengen ya Allah dapat rezeki, misalnya pengen kuliah di luar negeri, misalnya saya pengen kerja di sini, ya Allah mudahkan saya keterima misalnya SNMPTN tahun ini di UGM, di ITB, di UI misalnya. Itu doa. Ini tadi dibilang, ini hadis loh ya. Hadis ini pasti benar. Gak mungkin Rasulullah tuh bohong, gak mungkin, karena Rasulullah bersifat siddiq, benar. Gak mungkin bohong Rasulullah. Ini bilang udah nih, hal min sa'ilin ayo atau sudah, adakah yang meminta? Nah, kalau nggak minta ya jangan salahin, udah dikasih tahu ada nggak yang minta, dikasih ya. Jadi jangan protes ketika nggak minta, nggak dikasih gitu ya. Yang minta ngelunjak gitu, yang minta juga jangan ngelunjak. Ketika kita, ya ini logikanya aja gitu, ketika kita minta sama orang gitu, itu bisa aja itu dikasihnya nanti gitu. Apakah ketika kita minta, misalnya nih saya bilang ya, misalnya Ustazah bilang, Ustaz saya minta iPhone gitu, Ana bilang gitu. Nah saya bilang kan oke, saya kasih. Ya terserah saya ngasihnya kapan, bisa aja saya ngasihnya besok, bisa aja saya ngasihnya nanti, bisa aja saya ngasihnya sejam lagi, bisa aja saya ngasihnya beberapa tahun lagi gitu. Dan saya senang gitu, saya tuh senang semakin misalnya minta sama saya tuh minta terus gitu, senang saya ya kan. Ustaz kapan iPhone-nya Ustaz gitu, saya butuh banget gitu. Nah tuh senang tuh, apalagi sampai nangis gitu ya kan. Biasanya kan pengemis gitu kan, pengemis itu kan gitu biasanya, nangis yo, saya nggak mau 3 hari gitu kan. Nah, sama ke Allah, kita ke Allah juga gitu, nangis ya, berharap banget, karena kita fakir nih Allah, kita membutuhkan sama Allah. Jadi seakan-akan lebih rendah dari pengemis. Kita kan hamba ya, abad. Kita rendahkan diri kita. Ketika kita minta tuh bener-bener, jangan minta doa sambil main HP. Amin, HP gitu kan. Apalagi sambil ngegame, amin, ya Allah, amin. Itu kan gak ada adabnya gitu. Saya aja kayaknya, kalian aja ya, kalau ada orang minta tuh, tapi mintanya sambil main HP, kita kalian kasih ya? Enggak kan? Tapi kalau orangnya mintanya khusyuk, ya Allah, bener-bener dari hati, sampai air mata dia bercucuran, sampai benar-benar dia itu berharap, ya Allah, nggak ada lagi ya Allah yang bisa ngabulkan doa hamba, ya Allah. Nangis dia, apalagi sujud itu kan kita ngeletakin kepala ini kan paling mulia ya. Kepala ini sumber kita berpikir, ilmu, otak di sini. Ketika kita letakkan di lantai, di tanah, itu kan menghinakan diri kita, ya kan. Bayangin kita sujud gitu, sujud itu kan menghinakan diri kita. Nih kepala saya taruh di bawah, itu kan bentuk kehambaan kita gitu. Tuhan tuh suka gituin, Tuhan tuh suka dirayu, suka banget. Makanya Allah itu bersama al-munkasir qalbuhu, hati yang pecah-pecah tuh suka banget Allah tuh. Kita akhir-akhir Ramadan ya, usahakan ya, kita minimal sekali lah ya, kalian tuh harus ngerasain gitu. Karena ini kata-katanya dengerin ya, ini bener-bener ketika kalian mestinya ngerasain nanti ya, karena udah alhamdulillah sering ngerasain gitu. Ketika kalian udah putus asa, ketika kalian udah bingung mau kemana, ketika kalian udah kehilangan arah, ketika kalian udah bener-bener kayak down banget, di titik terendah, coba deh gitu, coba aja, apalagi bulan Ramadan ya, ini Ana selalu gini nih ya, tapi Ana bukan pas titik terendah aja ya, insya Allah sering gitu, tapi paling berasa tuh pas kalian di titik terendah, kalian tuh bingung minta tolong ke siapa, nggak ada yang menolongin kalian gitu, kalian tuh mau cerita juga susah karena kalian malu misalnya atau gimana. Coba kalian ambil wudhu tengah malam, sepertiga malam, jam 3, jam 2, nggak ada orang, kalian coba deh sholat ya. Nah, kalian sholat, di akhir sujud tuh kalian coba kalian tuh khusyukkan diri kalian, anggap seakan-akan kalian tuh berada di hadapan Allah gitu, kalian tuh kerdil di hadapan Allah, tumpahin aja semua yang kalian kesusahan ya Allah, tapi dalam hati loh ya, jangan diomongin, kalau diomongin batal, dalam hati ya Allah gitu, saya ya Allah nggak punya apa-apa lagi gitu, saya bingung mau kemana ya Allah, saya tahu gitu, Ana selalu bilang kayak gitu, saya tahu ya Allah, Ana bilang gitu, saya itu banyak dosa, saya tuh sering ngelanggar apa yang kau suruh gitu, sering banget, saya sadar itu, saya ngaku, saya tuh banyak salah, saya tuh berdosa, kayaknya setiap
apa umur yang saya lakukan itu penuh dosa gitu. Saya kok merasa nggak pantas gitu, sujud di hadapan Engkau. Tapi saya sadar ya Allah, saya sadar gitu. Saya nggak mungkin bisa sujud di sini. Saya yakin, saya sadar, saya nggak mungkin bisa sujud di detik ini tanpa Engkau yang manggil saya itu. Betapa pemurahnya Engkau gitu. Bayangkan ya Allah, saya terlalu banyak dosa, saya sangat-sangat hina, tapi Allah Engkau selalu memanggil saya bahkan di waktu yang mulia, di waktu yang Engkau janjikan orang yang berdoa di waktu ini Engkau ampuni gitu, Engkau kabulkan, Engkau manggil saya, Engkau bangunkan saya dari tidur saya, Engkau bisa akan saya berwudu, Engkau bisa akan saya menggelar sejadah, Engkau bisa akan saya bersujud kali ini, dan Engkau ketuk hati hamba, dan Engkau pecahkan hati saya, dan kali ini air mata saya benar-benar mengalir. Maka ya Allah, ampuni segala dosa hamba, dosa orang tua hamba, dosa guru-guru hamba, dan dosa-dosa orang yang berbuat zalim kepada hamba. Karena mungkin ya Allah, orang-orang yang berbuat zalim kepada hamba, orang-orang yang menyakiti hamba, itu mereka sebenarnya nggak pengen menyakiti, tapi karena mereka ya Allah, mungkin karena diri hamba juga mereka menyakiti hamba, karena diri hamba yang buruk mereka menyakiti hamba. Ampuni juga mereka ya Allah. Seperti itu, benar-benar itu ya, setelah kalian seperti itu, benar-benar itu the another level of happiness. Itu versi Ana ya. Jadi mungkin banyak di luar sana orang yang the another level of happiness-nya beda-beda, tapi the another level of happiness yang Ana rasakan, yang benar-benar itu happiness banget, adalah ketika kalian berhasil ya, mengungkapkan segala beban, segala cita-cita, keinginan kalian di sujud sholat kalian malam sendirian, nggak ada orang, dan kalian tumpahin semua tangisan kalian di situ. Itu benar-benar habisnya kan lega banget, kok hati itu lapang banget. Yang Ana tuh pernah gitu ya, Ana juga manusia ya, apalagi kan masih muda kan, jadi ya sering lah, maksudnya bukan sering sih, pernah lah seperti itu gitu, pernah di titik yang benar-benar terendah dan banyak beban. Tapi ketika habis melakukan hal seperti itu, benar-benar pagi itu lega. Yang awalnya malam itu kayak stres, kayak Ana tuh termasuk orang yang overthinking maksudnya Ana tuh segala sesuatu itu harus ada jadwal gitu, harus tersusun gitu. Misalnya nih lulus Azhar kemana, harus kuliah kemana, nanti mau jadi apa, hal-hal apa yang harus saya raih, goals apa yang harus saya ciptakan di bulan ini, besok jam segini ngapain, atau Ana tuh orangnya kayak gitu. Karena itu prinsip Ana ya, ketika waktu itu nggak kita jadwal dari awal, nggak kita pikirin dulu, biasanya dia akan males-malesan gitu, tertunda. Makanya dari malam itu, termasuk tadi ya Ana telat itu gara-gara udah dari malam tuh ada schedule gitu. Jam 2 nih kajian, berarti pagi itu kita harus begini, ada agenda ini, dan tuh Ana nggak mau diganggu gugat gitu, pokoknya harus sesuai dengan jadwal itu, agenda itu, kecuali penting banget ya bisa ditinggal. Itu gitu, itu luar biasa. Yang malam itu pernah yang benar-benar nangis gitu ya. Dulu yang pernah Ana cerita kan, waktu dulu yang termasuk yang paling titik terendah itu ketika kemarin Ibu Ana meninggal, itu 3 hari itu stres gitu. Nggak stres sih, kayak ya belajar lah ya, kayak orang gimana gitu, kepikiran lah. Tapi setelah sujud tadi, yang tumpahin di sana benar-benar yang kayaknya habis air mata tuh kering gitu, sampai udah habis sholat itu udah gak bisa napas karena penuh semua di sini sama itu ya, dahak gitu. Nah itu benar-benar tapi lega gitu, habisnya lega banget gitu. Dan ternyata habis itu pun kehidupan Ana lebih enak gitu, rasanya plong, lebih enak lah. Lanjut sedikit ya. Hal minta ibin fayutabu alaih. Ada enggak, kata Allah, orang yang bertobat maka diampuni. Ini momentum ya, Ramadan ini momentum titik balik kita itu. Yang mana kita misalnya di bulan lain sering maksiat, kita pernah melakukan hal-hal yang mungkin aib banget, orang nggak tahu, tapi kita tahu, kita sadar kita melakukan banyak dosa. Nih, kata Allah, ada nggak yang bertobat? Aku ampunin. Tuh Allah bilang gitu. Ayo kita ya, di bulan-bulan Ramadan ini kita benar-benar gitu. Falam yazal kadzalika ila fijaris subuh. Maka akan berterusan itu sampai subuh. Nah ini ya, ini ya, ini makanya ya, dalil orang Mesir. Ya, mereka punya dalil juga ya. Maka seperti tadi, seru-seruan tadi, yang seru-seruan, ayo
para pencari kebaikan sini, yang keburukan sana, ayo ada yang minta nggak? Ini akan senantiasa terus sampai subuh. Jadi waktunya sampai subuh doang nih di hadis nih. Jadi sampai subuh. Makanya sepertiga malam itu adalah waktu yang utama banget ketika kalian pengen berdoa dan semuanya kalian tuntaskan hajat kalian. Belajar juga ngafal-ngafal enaknya sepertiga malam tuh enak banget. Sampai subuh gitu. Makanya malam itu jangan begadang. Nah ini dari mana nih? Malam itu jangan begadang. Kalau ya jam 10 kayak jam 11 tuh tidur bangun nanti kalian jam setengah 3 gitu, jam 3 atau jam 2 lah, terserah. Sempatkan ya 2 rakaat gitu, walaupun 2 rakaat, sempatkan 2 rakaat kalian sholat. Nah kalian minta tuh semua kepengen kalian. Yang mungkin habis lebaran ini pengen nikah ya, mohon kan dimudahkan. Misalnya masih jomblo, ya Allah tolong kirimkan jodoh yang baik buat saya gitu. Atau yang pengen dapat kerjaan juga doa, yang mau masuk universitas impian doa juga gitu. Walillahi ta'ala fi kulli lailatin 'indal fitri alfu alfi atiqin minan nar qad istawjabul adab. Allah Subhanahu wa taala di setiap malamnya ya ketika berbuka puasa itu ada 10.000 ya, 10.000 pembebas 100.000 alfu alfin ya, 100.000 pembebasan dari neraka, yang mana ini sudah misalnya ada orang istaujabul azab tuh dia udah dicap nih kamu kena azab gitu ya, kamu kena azab Nah tapi di bulan Ramadan ketika orang itu dari dia buka puasa, makanya kita kan sebelum buka puasa itu ada zikirnya ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ta'anni, boleh juga Allahumma innaka afuwun karim, gitu kan. Itu ada di zikir-zikirnya sebelum buka puasa gitu. Bahkan diriwayatkan ini wa fi akhirih zikrul itqi dunal adad. Bahkan ada yang meriwayatkan tanpa ada perhitungan. Tadi kan 100.000 ya, 100.000 tadi ada yang bilang 100.000, tapi ada juga yang bilang riwayat lain nggak ada batasan. Jadi ketika seseorang ya, setelah buka puasa dia minta ampun, malamnya dia beribadah, dia minta ampun, itu seandainya misalnya dia ini udah dicap gitu, misalnya ini ya orang nih udah kamu neraka, misalnya si A gitu, si A ucok kamu udah kayaknya neraka nih cok gitu, kamu nih udah banyak banget maksiat nih, malaikat tuh udah siap-siap nih, pokoknya kalau ucok meninggal langsung neraka gitu. Tapi ketika Ramadan datang, si ucok ini habis puasa dia berdoa sama Allah, ya Allah ya saya banyak dosa ya Allah, namun ya Allah Allahumma inna maghfirataka awsa' min dhunubi wa rahmataka arja min amali. Wah ini doa ya, ya Allah sesungguhnya Allah ampunanmu lebih luas ya Allah daripada dosa-dosaku, dan ya Allah rahmatmu itu lebih aku harapkan daripada amalku. Mungkin ya Allah amal ibadah saya sedikit ya Allah, dikit banget gitu, saya sering nggak sholat, sering nggak puasa, tapi dikodok lah ya kalau udah punya nggak sholat nggak puasa ya. Ini anggapannya kayak gitu, saya udah sering gibah orang, saya sering cemooh orang, saya sering mabuk, zina misalnya, bukan saya ya, orang misalnya ucok tadi ya, ya Allah tapi ya Allah saya sadar ya Allah rahmatmu ya Allah lebih luas daripada itu semua ya Allah, bukan amal hamba yang mampu mengantarkan hamba ke keridoanmu, tapi rahmatmu ya Allah, dan saya yakin engkau maha ghafur, engkau maha pengampun rahman rahim, engkau mengampuni dosa-dosa hamba, maka ya Allah ampuni dosa hamba, jadikan hamba orang yang baik, orang yang berubah menjadi orang yang bisa baik dan bisa mendapatkan kebaikan kepada banyak orang. Nah ketika seperti itu insya Allah di momentum Ramadan ini, di 10 hari terakhir kita manfaatkan ya, peluklah sebelum pergi, rangkullah sebelum rangkullah sebelum menjauh gitu ya kayak gitu, peluklah sebelum pergi, rangkullah sebelum menjauh ya. Ketika Ramadan pergi itu harusnya kita sedih, kenapa? Kita tanya, ya Allah emang saya bisa ketemu Ramadan tahun depan? Jadi sebelum dia pergi peluk erat-erat gitu ya. Anggap
anggap aja itu orang yang paling kamu sayang gitu. Anggap aja Ramadan itu orang yang paling kamu sayang, yang mana misalnya nih ada orang yang paling kamu sayang, entah itu orang tua ya, entah itu siapapun, guru kamu atau siapapun, orang yang paling kamu sayang. Terus orang itu bilang, seminggu lagi misalnya atau 10 hari lagi aku bakal pergi gitu. Kira-kira nih, kalian punya orang yang kalian sayang banget. Anggaplah ibu kalian. Ibu kalian tuh bilang ke kalian, 10 hari lagi Mama mau pergi. Mama nggak tahu tahun depan kita bisa ketemu lagi apa enggak. Gitu. Seandainya bilang kayak gitu, orang ibu kalian deh yang paling kalian sayang gitu, atau siapapun, 10 hari lagi bakal pergi gitu. Dan kita nggak tahu Mama bisa ketemu kamu tahun depan apa enggak. Entah karena Mama dulu yang nggak ada, atau emang kamu nggak ada. Nah itu ya. Jadi apa yang bakal kalian lakukan? Apa yang bakal kalian lakukan di saat orang yang paling kalian sayang itu ngomong kayak gitu? Pasti nangis. Pasti kalian bakal meluk dia erat-erat banget. Pasti kalian bakal memanfaatkan momentum momen-momen akhir-akhir sama dia gitu, sama beliau gitu kan. Nah, kalau kalian tahu, sadar seperti itu, maka jadikan bulan Ramadan itu adalah salah satu orang yang paling kalian sayang. Kenapa? Wajib kita bukan wajib harus seperti itu. Kenapa? Karena di bulan ini itu pahala dilipat gandakan, dosa diampuni, kita lagi semangat beribadah gitu ya. Pokoknya pintu-pintu taubat dibuka. Maka seharusnya bagi orang yang berakal, bagi orang yang tidak bodoh harusnya menyayangi, harusnya sangat-sangat mencintai dan senang dengan bulan Ramadan ini. Maka ketika berpisah, kebiasaan orang yang sayang terhadap sesuatu, ketika berpisah maka akan sedih. Itu kita harus sedih gitu. Jadi peluk erat-erat sebelum pergi. Manfaatkan momen-momen kalian sebelum hilang gitu. Karena kenangan itu nggak bisa diulang. Hal-hal yang indah itu akan terulang mungkin, tapi dengan cara yang beda dan feel-nya yang nggak sama gitu. Rangkullah sebelum menjauh, sebelum dia semakin jauh tuh. Ini kan udah hari keberapa nih gitu. Kan semakin hari semakin menjauh ya. Semakin hari semakin jauh. Rangkul sebelum dia jauh. Nggak erat-erat gitu. Manfaatkan banget. Nah itu pesannya. Ini itu aja. Juga insyaallah di 10 malam terakhir ini diriwayatkan di banyak hadis bahwasanya kebiasaannya Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir, terutama di malam-malam yang ganjil. Walaupun kata para ulama, kata Gus Baha juga, ketika kita ingin pengen dapat Lailatul Qadar persiapannya harusnya sebelum itu. Jangan pas 10 malam terakhir aja gak ibadah sebenarnya. Harusnya dari awal Ramadan, bahkan dari Sya'ban, Rajab, itu kita udah prepare biar dapat Lailatul Qadar. Tapi mungkin misalnya kita belum tahu, atau kita mungkin kemarin belum sadar belum diketuk sama Allah tuh hatinya, maka ayo, daripada nggak sama sekali, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali gitu. Di akhir-akhir ini ayo kita manfaatkan. Bismillah, sama-sama saling mengingatkan, ayo kita perbanyak ibadah. Insyaallah semoga kita semua di sini, di majelis yang berbarakah ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat beribadah di bulan Ramadan. Kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, dosa kita, hajat-hajat dosa kita diampuni, dosa orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita semuanya, dan semua hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan cita-citanya semua dikabulkan pokoknya. Amin. Mungkin itu aja ya. Kalau bahasa Lailatul Qadar itu kalian udah tahu ya, gitu-gitu doang. Ya, lebih baik karena tadi membahas tentang persiapan bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalian tahu lebih baik daripada 1000 bulan, maka sangat disayangkan kalau kita nggak nemu gitu. Minimal kalau kita nggak dikasih Allah gitu ya, kita nggak menemu, seenggaknya kita udah berusaha, ada effortnya gitu. Seenggaknya kita pernah berjuang, walaupun kita nggak dapat sama dia gitu kan, walaupun dia akhirnya bukan milik kita, walaupun akhirnya kita nggak ketemu dia, walaupun akhirnya kita nggak bisa meluk dia, walaupun akhirnya kita nggak bisa rangkul dia,
nggak bisa bersama dia, yang seenggaknya dia tahu gitu, kita pernah effort buat dia, gitu kan. Seenggaknya dia tahu kita tuh punya effort gitu, kita pernah berjuang mati-matian, kita pernah berjuang habis-habisan ibadah buat dia, walaupun akhirnya dia bukan untuk kita, tapi seenggaknya dia tahu kita pernah semati-matian itu, sehabis-habisan itu, semenangis-menangis dan sengemis-ngemis itu buat dapetin dia. Mungkin itu aja. Saya mohon maaf kalau kepanjangan dan kebanyakan ya. Mungkin habis ini bisa sesi tanya jawab, mungkin bisa 3 pertanyaan. Akhiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang salah, mohon ditegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah penyampaian materi dari Kak Rashad, Masya Allah sekali. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Bisa bertanya, saya ambil di kolom komentar 2, di voice 1 ya. Yang angkat tangan silahkan untuk Nurhaliza Ahmad, tafadhol. Nggak boleh kayak gitu. Dah. Duduk aja Rena. Nggak boleh berantem ya. Kak, ini dah saya tanya jawab, udah benarnya. Ya, main bola. Iya, boleh, silahkan. Mas, diam dulu. Diam. Duduk. Dah. Hitung ya. Udah nggak jadilah, nanti aja. Biar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, apa nih kok tadi sedikit ada satu soalnya di rumah lagi rame keponakan jadi gangguin gitu. Makasih ya. Tapi masalah pertanyaan di luar materi, boleh nggak Kak? Boleh, silahkan. Insyaallah kalau bisa jawab, jawab ya. Jadi gini kan, tentang membatalkan puasa itu ada 9, termasuk dengan memasukkan sesuatu ke mulut gitu. Jadi ketika kita wudhu itu kan kumur-kumur gitu kan Kak. Terus pas kita wudhu itu kan harus sempurna wudhunya. Tapi gimana dalam keadaan kita berpuasa, tapi kita berkumur-kumur dan menghirup air dari hidung gitu. Itu hukumnya apa Kak? Dan pertanyaan ada 2 nih Kak. Tadi yang pertama. Terus yang kedua, gimana hukumnya dengan orang yang menutup rezeki orang lain? Menutup itu bukan berarti yang kayak pakai guna-guna, tapi yang kayak misalnya dia kayak bangun rumah makan gitu. Cuma bangun rumah makan itu nggak ada tempat parkir. Terus parkirnya itu di halaman-halaman toko orang, sampai toko orang itu tuh nggak kelihatan. Jadi itu kan yang kayak menutup rezeki orang gitu. Padahal yang diganggu itu dia benci sama orang itu Kak. Jadi mungkin karena dia benci kayak makanya diganggu, yang kayak ditutup gitu, yang kayak nggak open gitu. Sama tetangga tuh yang kayak ya udahlah ginilah gitulah. Itu gimana ya Kak? Padahal udah berulang kali dibilangin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama ya, bagaimana ketika kita berkumur-kumur saat puasa? Nah, ketika dalam wudhu ini beda ya, 2. Yang pertama ketika dalam hal yang disuruh, misalnya wudhu. Dalam wudhu kita tetap disunahkan berkumur-kumur, atau misalnya dalam mandi wajib juga ya. Nah, tapi kesunahannya ini berkumur-kumur yang biasa. Jadi ada 2, ada yang biasa, ada yang mubalaghah. Mubalaghah itu sampai yang gitu lah, yang terlalu berlebihan, sampai yang gitu. Nah, kalau berkumur-kumur biasa itu nggak apa-apa, bahkan nggak makruh. Ketika dalam wudhu ya, dalam wudhu dan mandi wajib misalnya, itu nggak makruh. Bahkan wajib ketika misalnya seseorang itu giginya berdarah, kan darah najis ya, darah najis,
Nah, dia berkumur-kumur itu wajib saat itu, walaupun dia puasa. Bahkan seandainya dia harus membalaghah, seandainya darahnya tadi banyak banget gitu kan, dan nggak bisa bersih kecuali dengan apa namanya bermubalaghah itu di apa ya, di lebih-lebih apa ya, dilebihin gitu sampai yang gitu-gitu. Pokoknya yang harus lebih lah intinya, kayak nggak kayak biasa gitu. Nah, itu boleh gitu, wajib bahkan ketika ada najis tadi. Nah, dalam wudu demikian. Dalam wudu itu bolehnya berkumur-kumur biasa aja. Ketika dalam wudu itu mubalaghah tadi seperti tadi ya, berlebih-lebihan sampai yang gitu-gitu, sampai ke sini-sini biasanya kan. Itu hukumnya makruh. Nah, makruh walaupun nggak haram, ya, makruh ya. Tapi ketika dia bermubalaghah nih, mubalaghah ini kan tadi yang berlebih-lebihan, ketelan nggak sengaja berarti ya. Ketelan, dia mubalaghah, ketelan, itu batal puasanya. Batal puasanya. Tapi kalau dia berwudunya biasa aja, kumur-kumurnya nggak mubalaghah ya, kumur-kumurnya biasa aja, ketelan nggak sengaja, itu nggak batal. Karena dia biasa aja, nggak mubalaghah. Seperti itu. Seandainya mubalaghah yang berlebih-lebihan tadi, ketelan, nah itu batal. Beda di luar wudu, dia berkumur-kumur biasa aja, berkumur-kumur biasa aja gitu ya, biasa aja. Berkumur-kumur biasa aja itu nggak dianjurkan dalam puasa, hukumnya makruh. Maka ketika berkumur-kumur biasa aja di luar wudu, di luar mandi wajib, nah itu ketika tertelan, nggak sengaja ketelan, itu batal walaupun dia nggak mubalaghah. Nah itu ya perbedaan. Mungkin bisa dipahami ya insya Allah tadi. Kemudian tadi masalah menutup rezeki orang. Sebenarnya makanya ini pentingnya kita belajar fikih. Terutama fikih muamalah di Indonesia itu jarang orang yang mau mengaji fikih. Karena fikih ini Anda bilang, fikih ini berpikir, fikih ini lumayan menguras otak lah, mumet, apalagi fikih muamalah. Kemarin alhamdulillah Anda udah belajar fikih muamalah dan fikih muamalah. Nah, kemudian ketika fikih muamalah, ketika kita berdagang, kita harus memperhatikan hak-hak juga. Salah satunya adalah yang kata guru anak itu gosok. Gosok itu mengambil hak orang lain. Adalah ketika berdagang itu di depan rumah orang, atau misalnya yang sering kita lihat di trotoar ya, di yang nggak ada izin. Misalnya kan trotoar itu jalan umum ya, dan itu misalnya dikelola oleh pemerintah. Ketika orang berdagang di situ dan nggak ada izin dari pemerintah, misalnya daerah itu memang ada larangannya tuh, nggak boleh berdagang di sini misalnya, dia berdagang di situ, maka dia berdagang di situ hukumnya gosok dan itu berdosa. Itu pentingnya belajar. Sama seperti tadi, apalagi tetangga ya, tetangga gitu. Jadi ketika pengen seperti itu, maka dia harus ya minta izin kepada tetangganya. Ketika dia tidak minta izin kepada tetangganya, itu kan halaman tetangganya ya, itu hak tetangganya gitu. Jadi kalau dia pengen di sana, pengen misalnya ada orang parkir di sana, dia minta izin. Ketika dia nggak minta izin, ya nggak minta keridhaan dari tetangganya, ya udah, kalian tahu jawabannya ya, lah ditanggung si pendosa gitu. Ya itulah. Dan itu insya Allah itu maha adil. Jika kita dizolimi, insya Allah bakal bisa lah membalasnya gitu. Doakan aja sambil kita berikhtiar, kita kasih tahu gitu. Atau bisa juga tuh kakaknya mungkin pasang aja spanduk depan rumah, pagar, dilarang parkir di sini gitu. Atau kalau mau enak lagi gitu kan, suruh aja biasanya adiknya atau siapa gitu jaga parkir di sana gitu. Parkir di sini bayar 2.000 gitu. Jadi orang nggak ada lagi yang mau parkir di sana gitu ya. Jadi itu usaha dan doa juga, doa ya Allah semoga tetangga hamba mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik gitu, biar dia menjadi pribadi yang lebih baik. Juga kita usaha juga ya, salah satu tadi ya. Atau misalnya ada orang yang parkir di sana, kasih tahu aja, maaf Pak, nggak boleh parkir di sini, ini halaman kami, bukan bagian daripada toko yang berjualan makanan di sana gitu. Jadi mohon maaf, di sini nggak boleh parkir, atau bikin halangan aja sekalian atau gimana lah, terserah gimana caranya. Tapi hukumnya memang seperti itu ya. Lagi hak tetangga, jadi tetangga itu kata Rasulullah nggak akan masuk surga orang walaupun dia beribadah gimana pun yang tetangganya itu nggak merasa nyaman dengan kehadiran dia. Jadi dalam Islam itu ada hak-hak jiron, hak-hak tetangga itu ada dan diatur gitu dalam Islam. Ya, jangan sampai kita menyakiti tetangga.
Bahkan ketika kita masak sesuatu pun ya, bahkan ketika kita masak sesuatu nih, masak masakan di rumah misalnya, itu kan dianjurkan bahkan Rasulullah itu berbanyak kuahnya agar bisa berbagi kepada tetangga. Jangan menyusahkan, apalagi merepotkan, apalagi menzolimi tetangga. Itu jelas ya, haram. Nah, seperti itu mungkin jawabannya buat Kanur Haliza tadi. Silahkan pertanyaan berikutnya, semoga terjawab. Masya Allah. Syukron Kak. Baik, Sebenarnya kayak dibuat sih yang kayak gitu, cuma tetap bandel aja. Bahkan sama tukang parkir itu juga udah disampein, terus yang sama pemilik kendaraan aja juga udah dibilang, cuma ya emang degil aja. Terakhir ya udahlah, terserah lah mau buat apa, mau itu nutupin lah, males juga kan, lagi pula lagi puasa juga, nggak mau yang kayak berkurang pahala. Jadi ya udahlah, biar Allah nanti yang nunjukin aja gitu. Syukron Kak Doain jawaban aja, doakan semoga dapat taufik hidayah. Doakan. Masya Allah. Lagi di sini ada beberapa pertanyaan, tapi di luar materi Kak. Di sini juga ada pertanyaan tentang bulan Ramadan dari Muhammad Latif. Assalamualaikum Kak, Ana mau bertanya, kalau di bulan Ramadan di siang hari boleh nggak membasahi rambut? Membasahi rambut? Mungkin keramas gitu Kak. Keramas. Oke. Kalau bicara boleh, ya boleh-boleh aja. Tapi memang dimakruhkan kita bersegar-segar ya. Bersegar-segar di bulan Ramadan. Bahkan ketika orang nih yang banyak di salah pahami, ya kan misalnya apalagi pas bocil-bocil ya. Kita siang-siang ngerendam aja ya, ngerendam di air gitu. Mandi, maksudnya ngerendam di bak gitu. Nah, itu kalau bicara haram enggaknya enggak haram gitu. Tapi ketika misalnya nanti batal, misalnya kan berpotensi ya ketika orang berendam gitu di bak ya. Atau misalnya dia mandi yang biar seger, niatnya biar seger, itu makruh, jelas makruh. Kenapa makruh? Karena kan tujuan puasa itu apa? Kita perlu pahamin. Tujuan puasa itu salah satunya adalah agar kita bisa merasakan ya penderitaan saudara-saudara kita yang miskin. Itu salah satunya gitu. Dan memang puasa itu harus capek ya. Puasa itu memang tujuannya harus capek. Emang puasa itu yang dicari itu capeknya gitu. Semakin capek puasa, capeknya karena ibadah loh ya. Semakin capek puasa, itu ganjarannya semakin banyak di sisi Allah. Aku mau khalafahnya, logikanya. Kalau puasanya semakin enak, dienak-enakin, ya ganjarannya beda juga di hadapan Allah. Tapi yang mungkin buat pemula kayak bocil-bocil ya, buat bocil-bocil ya nggak apa-apa lah, namanya latihan puasa gitu. Tapi kalau udah gede ya, udah umur kita, ya nggak usah lah ya, nggak usah kayak anak-anak lah. Masa udah gede badan gitu kan, cari enak-enak doang gitu. Harus beda levelnya, jangan sama kayak anak-anak gitu, beda ya. Itu banyak kan biasanya, berendam aja siang-siang puasa enak nih, panas-panas berendam gitu, tidur aja seharian biar nggak kerasa puasanya. Ya emang nggak haram sih, tapi satu merugi orang-orang seperti itu merugi. Kenapa? Karena dia mengurangi ganjaran pahala puasa. Dan semakin kita capek karena ibadah puasa itu, semakin gede ganjarannya di sisi Allah. Ya logikanya semakin enak puasanya, semakin gampang puasanya, semakin dikit juga ganjarannya. Kita dikeramas, nggak apa-apa, nggak batal puasa. Tapi nanti ketika itu berpotensi ya. Salah satunya ketika berendam di bak itu hati-hati. Karena kan salah satu yang batal puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam lubang rongga terbuka. Itu misalnya, makanya ada yang berpendapat kentut dalam air itu batal. Karena kan kalau kentut itu kan mohon maaf ya, itu kan dubur itu agak kebuka ya, karena kentut itu kan kebuka sedikit. Nah, misalnya dubur itu kebuka, air masuk, walaupun sebentar, walaupun sekejap air itu masuk ke dalam aja, itu batal puasanya. Nah, itu makanya dihindari. Batal puasanya. Hati-hati. Nah, mandi juga hati-hati ya kan. Masuk air gitu ke mulut, misalnya ketelan, batal, jelas batal ya. Mandi masuk air ketelan mulut atau hidung sampai masuk ke sini, sampai ke rongga sini tembus, batal gitu, batal. Makanya kalau bisa dihindari ya, hal-hal seperti itu. Memang tujuan puasa itu memang capek gitu ya, kecuali bocil pengen latihan ya, latihan awal puasa. Kalau udah gede kayak gitu ya, introspeksi lah, masa udah gede kayak gitu, gak malu sama bocil, gak malu sama Tuhan gitu, banyak
permintaan, disuruh korban dikit aja nggak mau, gitu ya jawabannya. Kalau obat apakah haram? Nggak haram, tapi jelasnya mengurangin, sayang, merugi ya, merugi orang-orang seperti itu dan berpotensi batal, berpotensi ya. Nah, itu jadi lebih baik dihindari. Itu. Bahkan pertanyaan berikut. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari di sini saya pilih karena saja dari Hidayah Al-Jannati. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika tidur seharian tapi tidak sengaja, misal karena bekerja shift malam dan waktu kerjanya 12 jam dari jam 8 sampai jam 8 pagi, karena kecapean akhirnya nggak tahu kalau zuhur dan asarnya kelewat, itu bagaimana Pak? Oke. Salah satu uzur dalam sholat itu adalah ketiduran. Salah satu uzur dalam sholat itu adalah ketiduran. Maka ketika seseorang itu ketiduran, ya, kayak tadi contohnya misalnya kakaknya shift malam itu ya, 12 jam. Kemudian zuhur, nggak sezuhur ya, kita contohin subuh aja. Ntar bisa dikias aja atau dianalogikan ke sana. Misalnya subuh, ya. Tidurnya malam, anggap malam ya. Pulang rumah itu jam 2 malam misal. Tidurlah jam 2 malam gitu ya, karena ngantuk banget, tidur. Karena tadi kecapean, akhirnya bangun itu udah jam 8 pagi misalnya. Itu kan udah lewat ya, lewat waktu subuh seperti itu. Nah ini nggak berdosa. Kenapa nggak berdosa? Karena uzurnya ketiduran. Beda, tapi ya beda nih sama yang kebangun. Nah misalnya dia tidur jam 2, tapi pas orang azan udah masuk waktu subuh, ya kebangun. Walaupun bentar, kayak bentar dengar orang azan, sudah masuk waktu subuh gitu ya. Atau lihat jam, biasanya kan bangun lihat jam dulu ya, lihat jam, masih ngantuk gitu, tidur lagi, kebangun jam 8. Nah ini nggak dihitung sebagai uzur, dia tetap berdosa, sama seperti zuhur tadi. Kalau misalnya memang dari pagi tidur karena capek, bangunnya itu orang-orang tuh udah habis waktu asar gitu, udah lewat gitu ya, udah maghrib misalnya. Nah maka zuhur asar itu nggak dihitung berdosa, tapi tetap wajib di qadha ya, wajib di qadha. Terus apa bedanya gitu kan? Ini banyak yang bilang gitu, berarti nggak apa-apa dong kan ada di qadha. Nah qadha itu ya bukan berarti dosa kamu itu nggak berdosa, tetap berdosa, itu hanya sebagai pengganti gitu. Ibaratnya kayak gimana ya, qadha itu beda sama sholat yang asli, sama sholat yang ada namanya. Lawan qadha tuh ada. Nah, apakah sama pengganti sama yang asli? Enggak kan? Gitu kan. Yang asli, yang ori sama yang pengganti enggak akan sama. Nilainya beda, pahalanya beda, tapi seenggaknya ada pengganti daripada enggak ada. Sekedar menggugurkan kewajiban seperti itu. Misalnya kalian logikanya disuruh bu guru gitu. Disuruh bu guru, ya besok ya bawa McD misalnya, bawa McD ke sekolah ya, misalnya guru bilang kayak gitu. Ternyata kalian nggak bawa McD, habis bu McD-nya, akhirnya kalian beli KFC gitu misalnya. Apakah sama McD sama KFC? Ya beda kan. Tapi seenggaknya KFC tadi sebagai pengganti atau menggugurkan kewajiban karena ibunya nyuruh bawa McD makanan gitu ya. Nah maka karena nggak dapat McD, seenggaknya kalian udah menggugurkan kewajiban ngebawa KFC gitu. Tapi apakah sama? Nilainya apakah sama? Ya beda. Tentu nilai McD yang bawa McD lebih tinggi, dikasih sama gurunya, gitu kan logikanya. Dan orang yang sengaja, kalau tadi kan nggak sengaja, itu masih diwajarin sama gurunya gitu. Nggak apa-apa, nggak sengaja. Tapi yang sengaja, ya, dia bisa beli McD, tapi ternyata dia beli KFC gitu. Sengaja nih. Nah, itu tetap berdosa. Ya. Tetap gurunya marah. Kenapa kamu gini-gini? Gitu. Nggak akan diwajarin gitu. Jadi orang yang sengaja ya, nggak sholat karena beralasan ada qadha, itu orang bodoh gitu. Bodoh banget ya. Jangan disangka dengan ada qadha Anda nggak berdosa. Tetap berdosa. Qadha itu hanya menggugurkan kewajiban Anda gitu. Jadi walaupun ada qadha, jadi qadha itu nggak semerta-merta bisa menggugurkan dosa gitu. Tapi hanya sebagai penggugur kewajiban, dosanya tetap Anda tanggung. Bagaimana cara Anda menghapus dosanya? Perbanyak taubat, karena dosa meninggalkan sholat
itu termasuk dosa-dosa besar. Tobatnya gimana? Taubatan nasuha itu. Nah, kan diriwayatkan di kitab Fathul Mu'in, di kitab Sulam Taufik juga ada ya. Barang siapa yang meninggalkan sholat ya, man tarakas sholata muta'ammidan kutiba ismuhu fi babi jahannam. Barang siapa meninggalkan satu sholat dengan secara sengaja, maka namanya ditulis di list daftar ya ngantri jahanam itu. Nama di nama Ujob misalnya, A misalnya, itu udah masuk list booking neraka gitu. Gimana cara ngapus tulisannya? 1 dikodok, 2 taubat nah. Seperti itu mungkin jawabannya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada yang salah, kurang mohon ditegur karena kita saling belajar. Mungkin Anda serahkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Beberapa pertanyaan sudah terjawab semuanya. Dan mari kita lanjut ke acara berikutnya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah kajian kita pada materi dan jawaban-jawabannya yang Masya Allah luar biasa. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat buat kita dan tentunya menjadi amal jariah untuk kakak sendiri. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang masih stay dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dan alangkah baiknya untuk Kak Rasyad yang memimpin doa. Tafadhol. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم ارزقنا فهم النبيين والمرسلين الرحيمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبيسر ولا تعسر بتمم بالخير. اللهم يا مولانا يا مجيب حاضرا لا يغيب توسل إليك بالحبيب تقضي حاجتنا الله والمسلمين قريب. اللهم رزقنا إخلاصا في طلب العلم وفي نشره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.